Zadul Muslim, Journey to Jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hayyakumullahu jami'an ikhwani wa akhwati fillah. Ma'asyira talabatil ilmi rahimakumullahu ajma'in. Saudaraku, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam mengkaji risalah Mukhtasar Kitabil Ilmi, dan kita akan masuk bab yang ketiga, pasal yang kedua, tentang akhta'un yajibu al-hadharu minha, kesalahan-kesalahan yang wajib diwaspadai oleh seorang penuntut ilmu. Berkata penulis, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi, hunaka akhta'un yartakibuha ba'du talabatil ilmi. Di sana ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh para penuntut ilmu tatkala mereka berusaha meniti jalan-jalan ilmu. Minha, di antara bentuk kesalahan tersebut, yang pertama adalah al-hasadu, yaitu penyakit hasad, penyakit iri dan dengki. Kata penulis, wa huwa karahatu ma an'amallahu bihi ala ghairihi. Yang dimaksud dengan hasad adalah seseorang membenci kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Jadi sifat hasad itu adalah tatkala seseorang merasa tidak senang, tidak suka terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada saudaranya, kepada orang lain. Walaysa huwa tamanni zawali ni'matillahi 'alal ghair. Kata penulis, hasad bukan hanya seseorang berangan-angan agar nikmat yang Allah berikan kepada orang lain itu diambil oleh Allah. Bal huwa mujarradu an yakrahal insanu ma an'ama Allahu bihi 'ala ghairihi. Bahkan hasad itu, seseorang terjatuh ke dalam penyakit hasad tatkala dia hanya sekedar membenci, ada rasa tidak suka dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Itu orang sudah kena penyakit hasad. Nah, fahadha huwal hasadu. Itu di antara bentuk penyakit hasad. Sawa'un tamanna zawalahu au an yabqa walakinnahu karihun lahu. Ya, baik dia mengharapkan nikmat tersebut Allah cabut dari saudaranya, atau dia tidak berharap seperti itu. Dia hanya sekedar membenci nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya, maka itu sudah termasuk penyakit hasad. Iya. Jadi tatkala seseorang ada rasa di dalam hatinya, tatkala melihat kebaikan saudaranya, Allah berikan dia nikmat ilmu, nikmat kemudahan menghafal, nikmat kekuatan hafalan, dia ada rasa nggak suka. Nah, rasa tidak suka yang ada dalam dirinya, meskipun dia tidak berharap nikmat yang ada pada saudaranya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah termasuk jenis hasad yang ada di dalam hati seseorang. Kama haqqaqa dzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan itu pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwasannya hasad itu ada dalam diri seseorang tatkala dia merasa benci terhadap nikmat saudaranya. Ya, meskipun tidak mengharapkan nikmat tersebut diambil oleh Allah, hanya sebatas rasa tidak suka terhadap kebaikan orang lain, maka seseorang berarti sudah terkena penyakit hasad. Na'udzubillahi min dzalik. Kata penulis, wal hasadu qad la takhlu minhu nufus. Dan penyakit hasad itu mungkin hampir setiap jiwa
ini terserang penyakit hasad. Hampir-hampir sangat sulit seseorang bisa selamat dari penyakit hasad ini. Ya. Makanya kata para ulama, al-jasadu la yakhlu minal hasadi. Jasad-jasad seseorang itu hampir-hampir tidak terbebas dari penyakit hasad. Artinya sangat sulit. Iya. Diri kita untuk selamat dari penyakit hasad itu bukan perkara yang mudah, perkara yang sulit. Karena setiap jiwa berpotensi untuk memiliki penyakit hasad terhadap kebaikan saudaranya. Walakin ja'a fil hadis, hanya saja datang dalam hadis Nabi SAW bahwasanya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza hasadta fala tabghi." Jika engkau merasakan hasad di dalam hatimu, maka janganlah engkau bersikap zalim terhadap saudaramu. Wa idza dhananta fala tuhaqqiq, dan jika engkau berprasangka buruk terhadap saudaramu, maka janganlah engkau realisasikan prasangka buruk tersebut. Yakni, kata penulis, makna hadis di atas, annal insana yajibu alaihi idza ra'a min qalbihi hasadan lil ghairi alla yabghi alaihi biqaulin aw fi'lin. Yakni seseorang tatkala dia melihat di dalam hatinya muncul penyakit hasad, rasa iri, rasa dengki terhadap kebaikan saudaranya, maka jangan sampai dia berbuat zalim terhadap saudaranya dengan ucapan ataupun perbuatannya. Jangan sampai kita terbawa oleh syaitan, terbawa oleh perangkap-perangkap syaitan untuk berbuat zalim terhadap saudara-saudara kita tatkala muncul rasa hasad di dalam hati-hati kita. Fa inna dzalika min khisalil yahud. Sesungguhnya perangai hasad atau sikap hasad itu di antara perangai orang-orang Yahudi. Alladzina qala Allahu anhum, yang Allah Subhanahu wa taala ini berbicara tentang orang-orang Yahudi. Kata Allah Subhanahu wa taala, am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli. Di antara karakter orang-orang Yahudi, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang memiliki penyakit hasad. Kata Allah Subhanahu wa taala, am yahsuduna an-nas, apakah mereka hasad? Mereka iri kepada manusia, yakni kepada Rasulullah, kepada kaum muslimin, ala ma atahumullahu min fadli, karena Allah berikan mereka keutamaan, Allah berikan mereka karunia, sehingga orang-orang Yahudi itu merasa iri dengan karunia yang Allah berikan kepada sebagian hambanya. Faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah wa atainahum mulkan azima. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah kami berikan kepada keluarga Ibrahim nikmat Alkitab, nikmat hikmah, nikmat kenabian, nikmat kerasulan. Wa atainahum mulkan azima, dan kami berikan kepada mereka, kepada keluarga Ibrahim, kerajaan yang sangat besar. Jadi saudaraku, seorang talibul ilmi tidak layak untuk menyimpan penyakit hasad di dalam hatinya. Kalau seandainya seorang muslim yang awam enggak boleh hasad, maka seorang talibul ilmi lebih layak untuk membersihkan hatinya dari penyakit hasad. Dan insyaallah akan kita jelaskan bahwasanya penyakit hasad itu penyakit yang sangat berbahaya. Nah, yang akan membinasakan seorang hamba di dunia dan akhirat. Insyaallah taala akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.